Ini dianggap tontonan tua. Mungkin kalau nggak ada cara dulen udah punah. Oh ya. Upacara itu harus dipakai. Dan ini juga entah mitos gimana ya. Kalau tidak pakai benda itu memang pasti ada masalah. Pak, ini apakah menghadapi ancaman kepunahan Pak tarian? Betul sekali.
sebenarnya cuma 11 personil, tapi sekarang kami kembangkan. Nah, sekarang rata-rata pemain itu ada 17 pemain dan 3 penabuh bendi, jadi 20. Jadi yang menari yang 17 yang penari. Penari 17 termasuk yang bawa bendera. Betul. Jadi kami pun berkembang baru mulai tahun 2015 itu ketika digarap oleh Bu Untari dari Pak Bud itu sebagai pamong budaya. Terus tahun 2017 ini kami mulai berkembang dan ikut parade budaya. Waktu itu kami masuk 10 besar dan berikutnya kita berturut-turut itu digunakan untuk parade dan untuk cucuk lampah ketika ada acara jamasan Tosanaji. Iya. Kalau regenerasinya sendiri seperti apa, Pak? Regenerasinya ya kita kalau kalau gerakan tari itu sama, nggak direorganisasi, nggak diregenerasi. Tapi kalau dulu sebelum tahun 17 itu memang sangat sulit sekali karena ini dianggap tontonan tua dan penggemarnya itu sangat minim sekali. Jadi kalau di sana itu hampir nggak ada penggemarnya. Nah, ini reok ini memang mempunyai keunikan karena konon satu bendi itu berasal dari Mataram dan bendi itu harus digunakan ketika Sumangari ada acara jolinan itu. Nah, pernah waktu dipakai di sana itu genting, nggak ada penari, hanya dipinjam bendinya kok. Itu beberapa tahun yang lalu, itu sekitar tahun 90-an. Kalau untuk menari saat ini usianya dari usia berapa sampai berapa, Pak? Untuk sekarang ini yang paling tua itu sekitar umur 60-an. Kemudian yang paling muda ini usia SMK. Sehingga berarti sudah mulai ada minat untuk anak muda melestarikan ya, Pak ya? Ya. Kalau di Purworejo ada total berapa kelompok kesenian? Ini untuk cengkoling sendiri ada dua dan waktu itu ada desa sebelah yang membangun tapi gagal dan sekarang punah lagi. Kemunculan dulu. Pak, non sewu, selama ini kan yang kita tahu itu cengkoling itu kan adanya teng Pituruh ya, Pak. Iya. Tapi ternyata ini kok bisa terbang cukup jauh sampai ke Jatirejo yang lumayan jaraknya kan. Iya. Niki ya sebenarnya pripun ngoten niku, Pak? Ceritanya seperti apa? Sebenarnya ini ya, kalau Jatirejo dengan Pituruh itu mungkin dulu ada kekaitan. Katanya menurut pemain yang tua itu memang pernah ada pelatih dari sana. Tapi kalau tempat saya untuk Jatirejo itu pelatih yang dilatihkan itu pelatihnya katanya dari Ulosobo. Oh, malah Ulosobo. Ya. Dan cengkoling sendiri memang mungkin ada sisirnya dari Wonosobo dulu. Ini terbukti ketika Bupati Mureto itu turun dari Gunung Condong kembali ke Pendopo, itu sudah dikawal dengan reok cengkoling Jatirejo ini. Ada Bupati Mureto, bupati ke berapa itu saya kurang tahu. Itu pernah dia tinggal di Wonosobo ketika di Oyak Belanda. Itu. Pak, keberadaan itu sejarah keberadaannya di Jatirejo berarti nggih. Ya, waktu itu ya, kami mendapat bendi itu dari Sumangari ya. Terus kita ngambil pelatih yang dari Wonosobo itu untuk melatih Jatirejo. pada tahun berapa, Pak, kira-kira Pak itu, Pak? Tahun sekitar 31. 31. Ya. 31. Ya. Sama Mandolala pernah bersama belum itu? Belum Pernah dipentaskan bersama ya, Pak ya? Belum. Ada sakral sesuatu yang sakral atau ya, Pak, sebelum ini? Iya. Nilai-nilai budayaannya mungkin ya, Pak? Ini kalau di reok sendiri karena itu bendi dari Mataram itu dinamakan bendi Kiai Kuno. Itu yang diyakinin bahwa setiap Sumangari ada upacara itu harus dipakai. Dan ini juga entah mitos gimana ya, kalau tidak pakai benda itu memang pasti ada masalah gitu. Nah, berarti tolak bala ya, Pak? Ya, betul. Dulu pernah itu yang bawa jolan itu dia pingsan langsung meninggal, itu pernah sekali nggak dipakai. Kemudian untuk di Jatirejo di Jatirejo sendiri, reok itu juga dulu digunakan untuk itu kalau orang yang tunanazar atau ruatan anak itu. Pak, ini cuma ada di Purworejo ya? Ya,
setahu saya hanya Dan Cikulo. sampai saat ini pun cuma 2 kelompok itu. Iya. Itu memang enten arti ini. sing paling itu. Nama. Cing Ninopo. Pol. Kalau saya nggak memberikan arti ya, cuma kalau yang Cikulo kan memberikan arti. Cing itu kerincing, po itu tipe Menggolo, dan ling itu keling. Jadi yang cing itu yang ngencreng itu Oke. sama bawa pedang, kemudian tipe Menggolo yang bawa terodok itu. Terus keling-kelingnya itu yang bawa bendera. Itu dia pakaiannya itu juga memberi makna. Makanya yang tipe Menggolo itu kan dia sebagai kulinya, yang pembawa manggul beratnya itu dia memakai denggilik yang di belakangnya ini ada kain lamprahnya itu, karena dulu kalau orang menjadi kuli itu sininya pungeng. Jadi karena itu penyamaran bergodo ya, penyamaran bergodo pengaman pasukan, sehingga ciri-ciri fisik itu disembunyikan. Kemudian yang 4 membawa pencak dan kencreng itu dia memakai beskap, karena dulu katanya modelnya itu bodong itu tuh. Nah itu, jadi ciri-ciri yang itu ciri-ciri khususnya. Pak, Ya. itu seberapa pentingnya Pak, seperti apa? Itu waktu itu personel hanya tinggal 4, padahal idealnya kan harus 11 minimal itu 7 baru bisa jalan. Itu sejak tahun berapaan? Genting itu setahu saya dari tahun 90-an sudah. 90-an. Permasalahannya Pak? Tontonan itu dianggap tontonan tua, Tua jadi itu nggak ya. ada penggemar, sehingga nggak ada yang melestarikan. Tapi kalau setiap tahun ketika jolenan itu kan 2 tahun sekali. Ya, 2 tahun. Itu pasti Pasti. ada. Nah justru itu yang menghidupkan sebenarnya, yang menghidupkan reog ini karena ada acara jolen.